PJ Bupati Aceh Tamiang Asra meninjau lokasi tanggul jebol di Kampung Gelung, Kecamatan Seruai pada hari pertamanya bertugas pada Minggu 31 Desember 2023. Kerusakan tanggul ini menyebabkan air sungai meluap ke pemukiman dan sedikitnya 150 rumah masih terendam. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Serambi News, Rahmat Wiguna. Silakan untuk laporan lengkap dari Anda, rekan Rahmat Wiguna. Baik, terima kasih. Benar sekali bahwa di hari pertamanya bertugas sebagai penjabat Bupati Aceh Tamiang, Asra melakukan tinjauan ke lokasi banjir yang berada di Kampung Gelung, Kecamatan Suruwai, Aceh Tamiang pada hari Minggu siang kemarin. Kunjungan ini dilakukan Asra sehari setelah dirinya dilantik sebagai PJ Bupati Aceh Tamiang oleh PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki di Banda Aceh pada Jumat lalu. Kunjungan ini disengaja dilakukan Asra mengingat Kampung Gelung merupakan satu-satunya desa yang masih terendam banjir dampak tingginya curah hujan di daerah ini sejak hari Minggu 25 Desember lalu. Genangan air ini sendiri disebabkan tanggul yang berada di Desa Gulung jebol sekitar 6 meter dan mengakibatkan luapan sungai atau muara laut langsung merendam pemukiman dan dilaporkan sedikitnya ada 150 rumah yang terendam yang tersebar di 4 dusun di kampung tersebut. Dalam peninjauan ini Asra berkomunikasi langsung dengan Camat Serwai dan juga Datuk Bangsa Kampung untuk memastikan dampak kerusakan dan penyebabnya. Dan dari hasil monitor ini Asra menilai kerusakan ini tidak bisa dilakukan dalam waktu cepat karena mengingat daerah aliran sungai merupakan ranah provinsi di mana pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sendiri hanya bisa mengkoordinir perbaikan secara swadaya dan perbaikan secara swadaya ini sendiri juga belum bisa dilakukan mengingat ketinggian air juga masih cukup sulit dilalui oleh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Asra mengatakan pihaknya baru bisa mengerahkan alat berat atau ekskavator ke lokasi setelah air surut dan ini diperkirakan baru akan surut sekitar 3 atau 4 hari ke depan. Dalam hal ini Asra berharap pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi melakukan perbaikan secara serius mengingat daerah ini selalu menjadi langganan banjir ketika curah hujan tinggi. Dampak banjir ini sendiri bukan hanya merendam areal permukiman tapi juga ratusan hektar sawah dan juga perkebunan masyarakat di daerah ini rusak atau secara setiap tahunnya selalu rusak dan gagal panen. Ini mengganggu sektor perekonomian masyarakat, makanya dalam kunjungan ini Asra secara inisiatif membawa paket bantuan kebutuhan pangan sebanyak 300 paket yang disebarkan untuk masyarakat yang terdampak banjir. Paket ini sendiri sempat mengalami insiden dalam pendistribusiannya di mana mobil yang digunakan untuk mengangkut sempat terperosok ke dalam pinggiran jalan yang ketika itu tidak diketahui karena tertutup banjir. Dan hari ini Asra secara khusus juga meminta Camat Seruai Devi Manulang untuk terus memonitor ke perkembangan kondisi masyarakat di sana dan dia berharap Devi Manulang melaporkan segera mungkin ketika mendapatkan masyarakat yang terkena dampak baik itu sakit atau merasa kekurangan distribusi pasokan pangan. Demikian dilaporkan dari Aceh Tamiang. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda, rekan Rahmat Wiguna. Selamat bertugas kembali. Dan wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan PJ Bupati Aceh Tamiang, Asra. Kita kasih bantuan dulu untuk masyarakat yang mengungsi ini, karena ini untuk mencari nafkah pun mereka kesulitan. Jadi untuk hidup sehari-hari kita harus bantu sembako. Ini hari kita antarkan sekitar hampir 300 paket sembako untuk konsumsi masyarakat selama banjir ini berlanjut. Kemudian pasca banjir ini di belakang kita nampak kelihatan itu tanggul yang jebol. Tapi ini hari kita nggak bisa tangani. Nggak mungkin kita tangani, begitu air surut kita akan kirim eskavator atau beko kemari. Jadi minimal yang jebol itu akan kita perbaiki. Tapi melihat kondisi tanggul keseluruhan, secara keseluruhan itu rata-rata sudah
hampir jatuh ke sungai semua. Jadi harus ada pemindahan tanggul. Ini yang sedikit menjadi kendala karena masyarakat menuntut ganti rugi, sementara kita tidak punya anggaran itu. Karena masalah daerah aliran sungai ini dari sini merupakan kewenangan provinsi. Jadi kita dengan Pak Ketua DPRK nggak mungkin menggunakan dana APBK. Jadi yang bisa kita gunakan hanyalah mitigasi bencana, yaitu bagaimana caranya kita geser secara swakelola, swadaya masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.